Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7A dan 7B, Safa akan menjelaskan materi tentang strategi dakwah Rasulullah SAW periode Makkah. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita bersama-sama tadarus membaca ayat-ayat Al-Quran ini dengan lafal yang benar. Nanti saya mohon ada 1-2 anak yang mau membaca dari awal sampai akhir dan dikirim ke pesan suara di grup. 1-2 anak, cepet-cepetan karena ini saya nilai sikap. Silakan. Sejarah dakwah Rasulullah periode Mekah. Masyarakat Arab Jahiliyah periode Mekah. Masyarakat di zaman Rasulullah SAW disebut Jahiliyah karena berada dalam kebodohan dalam bidang agama, moral, dan hukum. Di bidang agama, keyakinan mereka sudah menyimpang jauh dari ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di bidang moral, kebiasaan mereka dalam berjudi dan meminum minuman keras sudah dianggap biasa. Di bidang hukum, kabilah yang kalah menjadi budak dari kabilah yang memenangkan pertempuran. Adapun pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, 13 tahun sebelum Hijrah. Wahyu pertama yang diturunkan kepada beliau adalah Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang ketiga, surah-surah yang diturunkan di Mekah dinamai surat Makkiyah yang meliputi 89 surat. Ajaran Islam periode Mekah. 1. Tentang akidah atau keesaan Allah Ta'ala. Islam mengajarkan bahwa pencipta dan pemelihara alam semesta adalah Allah Ta'ala. Beribadah selain kepada Allah Ta'ala termasuk syirik yang hukumnya haram dan dosa besar dan dosa yang paling besar. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Ajaran yang kedua yaitu tentang akhlak mulia. Nabi Muhammad diberi keistimewaan berupa watak dan kepribadian luhur, serta beragam kebaikan. Allah menghiasinya dengan sifat-sifat mulia yang terangkum dalam 2 kata, akhlakul karimah, artinya akhlak mulia. 3. Menegaskan adanya hari pembalasan atau hari kiamat kepada masyarakat Mekah. Nabi Muhammad menegaskan dan berusaha meyakinkan adanya hari kebangkitan dan pembalasan. Yang keempat, mengubah perilaku masyarakat jahiliyah. 5. Mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Itulah ajaran-ajaran Nabi, prioritas ajaran-ajaran Nabi Muhammad di kota Mekah. Pun strategi dakwah Rasulullah periode Mekah ada 2. Yang pertama,
dakwah sembunyi-sembunyi. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Dakwah sembunyi-sembunyi dilakukan Nabi Muhammad selama 3-4 tahun. Orang-orang pertama yang menyambut ajakan Rasulullah SAW adalah 1. Khadijah binti Khuwailid, 2. Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, dan Abu Bakar As-Siddiq. Yang diajak oleh Abu Bakar antara lain 1. Abdurrahman bin Khauf, 2. Abu Ubaidillah bin Jarrah, 3. Utsman bin Affan, 4. Zubair bin Awam, 5. Sa'ad bin Abi Waqqas, dan 6. Talha bin Ubaidillah. Strategi yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan. Setelah melakukan dakwah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi, beliau diperintahkan oleh Allah untuk melakukan dakwah secara terang-terangan berdasarkan Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Fasta bima tu'maru wa'arid anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Pun tahap-tahap dakwah Rasulullah secara terang-terangan sebagai berikut. 1. Mengundang kaum kerabat Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak mereka masuk Islam. 2. Rasulullah SAW mengumpulkan penduduk kota Mekah, terutama yang berada dan bertempat tinggal di sekitar Ka'bah, untuk berkumpul di Bukit Sofa. Dalam hal ini diikuti kurang lebih 40 orang, termasuk Abu Lahab, paman beliau yang selalu memusuhinya. Yang ketiga yaitu Rasulullah SAW menyeru umat-umat di luar penduduk kota Mekah. Adapun reaksi kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW adalah kaum kafir bangsawan sangat keberatan masuk Islam, karena di Islam diajarkan persamaan derajat manusia, yang membedakan hanyalah ketakwaan. 2. Mereka menyadari akan siksa kubur, tetapi mereka enggan menerima ajaran Rasulullah tentang kehidupan di akhirat nanti. 3. Kaum kafir Quraisy merasa berat meninggalkan ajaran nenek moyang mereka. Yang keempat, mereka menolak untuk menghentikan menyembah berhala. Demikian tadi anak-anak penjelasan dari Bu Sapa tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW yang ada di kota Mekah, yang terdiri dari dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Selanjutnya silakan dilihat tugas kalian di KI 3 atau KI 4. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.